Halo gengs, melanjutkan episode sebelumnya, dari Gurun Nevada, Alice menuju ke pusat utama perusahaan rahasia bawah tanah Umbrella yang terletak di kota Tokyo, Jepang. Wah, kira-kira seseru apa ya battle-nya Alice sama pihak Umbrella? Oke, sebelum lanjut, buat kalian yang belum nonton dari awal, silahkan klik playlist yang muncul di pojok kanan atas ini dulu, supaya kalian gak bingung. Nah, jika udah, langsung aja yuk kita bahas alur cerita film Resident Evil yang keempat dengan judul Afterlife. Kurang mainkan intro nak. Seorang gadis dengan aneh berdiam diri kehujanan di tengah-tengah kota Tokyo. Tiba-tiba dia mengamuk dan menggigit salah satu warga yang lalu lalang. Rupanya gadis itu sudah terinfeksi virus T dan berubah jadi zombie. Dalam sekejap, virus telah menyebar ke seluruh penjuru kota Tokyo dan merubah masyarakat menjadi zombie. 4 tahun setelah kejadian film sebelumnya, seperti yang kita tahu, jika di bawah kota Tokyo terdapat fasilitas rahasia pusat utama terbesar Umbrella Corporation, perusahaan yang bertanggung jawab atas tersebarnya virus T ke seluruh penjuru dunia. Albert Wesker yang merupakan pimpinan perusahaan itu diberitahu oleh anak buahnya jika beberapa petugas yang berjaga di gerbang pintu masuk utama hilang kontak. Wesker lalu meminta supaya mereka memperketat penjagaan. Kemudian dia dikejutkan oleh kiriman video yang menampilkan salah satu penjaga di pintu utamanya terbunuh. Mereka pun panik dan Wesker menyuruh supaya mereka mengepung pintu masuk. Saat pasukan itu siap siaga di depan gerbang, ternyata seorang wanita masuk dari belakang melalui lubang udara. Dia adalah Alice yang langsung menyerang mereka dan membunuhnya satu persatu. Setelah selesai menghabisi pasukan itu, ternyata dari belakang datang pasukan yang lebih banyak lagi. Dengan kemampuan telekinesisnya, Alice melempar semua orang yang ada di depannya, kemudian melanjutkan masuk. Lagi-lagi rombongan pasukan baru menghadang Alice, dan Alice tertembak dari belakang karena ada salah satu pasukan yang masih hidup di belakangnya. Dari jauh, datang lagi 3 Alice yang menyerang. Rupanya mereka adalah cloning Alice. Tidak butuh waktu lama, sambil menyerang salah satu cloning Alice berhasil masuk ke dalam ruangan komando bawah tanah mengincar Wesker. Namun sayang 1000 sayang, ternyata cloning Alice berhasil ditaklukkan. Tapi gak usah khawatir sayang, Wesker mengkaget karena cloning Alice itu memeluk 2 granat yang akhirnya meledak, menghancurkan beberapa ruangan. Namun sayangnya Wesker masih selamat. Ini kenapa jadi pada sayang-sayangan dah? Wesker berjalan masuk ke dalam helikopter pribadinya untuk melarikan diri. 9 cloning Alice berusaha mengejar dan menembaknya, namun terlambat. Helikopter itu berhasil terbang meninggalkan Tokyo. Di dalam helikopter, Wesker menyalakan sistem penghancuran diri di markas Umbrella. Beberapa saat kemudian, markas itu pun meledak hingga mengguncang seisi kota Tokyo. Secara mengejutkan, Alice yang asli muncul dari belakang menodongkan pistol pada Wesker. Dengan cepat, Wesker berbalik dan menyuntikkan sesuatu ke leher Alice. Ternyata itu adalah vaksin penetral yang menghilangkan efek kekuatan dari serum eksperimen Umbrella yang Alice dapat sebelumnya. Kini Alice sudah menjadi orang biasa dan tentu saja tidak bisa melawan Wesker yang sangat kuat. Di saat Wesker hendak menembak Alice dan Alice mengucapkan terima kasih karena telah merubahnya kembali menjadi manusia biasa, tiba-tiba helikopternya mendekati gunung. Wesker mencoba mengambil alih kendali, namun sudah terlambat. Tabrakan pun tak dapat dihindari. Helikopter itu hancur berkeping-keping dan Alice yang ada di bagian belakang berhasil selamat, lalu kemudian berjalan menjauhi puing-puing helikopternya. 6 bulan kemudian, Alice menaiki pesawat menyusuri Alaska menuju wilayah yang bernama Arcadia berdasarkan buku catatan yang pernah dia temukan. Alice mendarat di sana dan terlihat ada banyak sekali kendaraan udara yang terparkir, termasuk helikopter yang dinaiki Clear dan teman-temannya di episode sebelumnya. Namun anehnya tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Dia mengambil catatan yang sebelumnya dia berikan pada Clear di helikopter, lalu berjalan menyusuri pantai. Kemudian melaporkan kondisinya dengan merekam menggunakan handycam. Siapa tahu bisa berguna di masa yang akan datang. Alice merasa pasti ada seseorang yang telah membawa semua orang. Di kesendiriannya, Alice mulai putus asa dan tidak yakin jika masih ada orang yang selamat di muka bumi ini. Tiba-tiba dari jauh, Alice melihat ada sesosok yang bergerak cepat masuk ke dalam pesawat.
Alice pun bergegas untuk memeriksa, dan tiba-tiba sosok itu memukul Alice. Alice mencoba memberikan perlawanan dan terkejut karena ternyata dia adalah Clear. Namun anehnya, Clear tidak mengenali Alice dan justru menyerangnya. Alice yang melihat benda aneh berwarna hitam merah mirip laba-laba melekat di tengah-tengah dada Clear merasa penasaran. Alice pun mengambil dan merusaknya. Hal itu membuat Clear pingsan sesaat, dan setelah siuman, Alice menanyakan kemana semua orang. Namun Clear hanya diam dan terlihat linglung. Alice sadar pasti benda mirip laba-laba itu yang membuat Clear hilang ingatan. Namun Alice berharap itu hanya sementara dan tidak permanen. Keesokan harinya, Alice membawa Clear pergi dari Alaska. Di dalam pesawat, Clear mulai berbicara, namun ia masih tidak ingat apa-apa, bahkan namanya sendiri. Setelah sekian lama terbang, mereka pun memasuki kota Los Angeles, California yang kini sudah hancur. Mereka terkejut ketika melihat jutaan zombie mengepung gedung penjara kota. Di atas gedung beberapa orang yang selamat memberikan sinyal kepada Alice yang sedang melintas. Alice yang menyadari tidak ada tempat untuk mendarat, akhirnya dengan terpaksa mendaratkan pesawatnya di atas gedung dengan landasan yang sempit. Hampir aja pesawat Alice terjatuh. Beruntung mereka dengan sigap membantunya. Mereka adalah Luther, pemain bola basket terkenal yang memimpin pasukan itu. Crystal yang merupakan atlet renang dan bercita-cita ingin menjadi artis. Serta Angel Ortiz yang gak tahu siapa karena gak disebutin. Mereka mengira jika kedatangan Alice karena dikirim oleh Arcadia yang melihat tanda mercusuar mereka untuk memberikan pertolongan. Namun Alice membantah dan mengatakan kalau daerah Arcadia jauh di Alaska dan tidak mungkin mercusuar mereka sampai ke sana karena jauh banget, ya kan? Alice terkejut ketika melihat dengan teropong. Ternyata Arcadia yang dimaksud bukanlah wilayah, melainkan sebuah kapal besar yang terus mengirimkan sinyal radio memberitahu jika di sana terisolasi dan bebas dari zombie. Tapi anehnya sejak 2 hari lalu sinyal itu tiba-tiba menghilang. Alice lalu mendatangi Clear dan mengabarkan berita itu. Clear ingat sesuatu kalau sebelumnya dia pernah didatangi gerombolan orang yang menaiki sebut aja sampan kali ya. Namun ia tidak ingat apa-apa lagi. Malam harinya, Luther mengajak Alice makan malam dan mengenalkan Bennett, seorang produser film, dan Kim Yong, asisten magangnya. Mereka lalu memikirkan cara bagaimana mendatangi Arcadia, karena pesawat Alice juga tidak bisa membawa mereka, sebab hanya muat 2 orang saja. Usai makan, Luther mengajak Alice menuju ruang bawah penjara. Dia menjelaskan ketika dia tiba di penjara, semua orang, penjaga dan tahanan sudah tidak ada. Luther berasumsi kalau para petugas pasti sudah membebaskan semua penjahat yang ada di sana ketika serangan zombie berlangsung. Namun mereka menemukan 1 orang yang ditahan di sel khusus dan dijaga oleh seorang pria bernama Wendell. Pria itu bernama Chris. Dia meminta Alice supaya membebaskan dirinya karena dirinya bukanlah penjahat, melainkan anggota satuan militer yang terjebak di sana. Dia juga yang sudah membebaskan semua para tahanan. Tapi para tahanan yang merasa dendam malah mengurungnya balik karena mengira Chris adalah sipir penjara. Chris mengatakan kalau dia bisa membantu yang lain keluar dari penjara itu asal dirinya dibebaskan. Namun sama seperti Luther, Alice tidak mempercayai perkataan Chris. Alice kemudian mengeluarkan senjata yang tersisa dan membuat tembak rakitan menggunakan kumpulan koin. Pagi harinya, di jalanan muncullah sosok monster besar hasil eksperimen Umbrella Corporation. Karena dia membawa kapak, kita sebut saja monster kapak. Monster itu berjalan mendekati penjara. Di dalam gedung, Luther mengantar Alice menuju ruang mandi kemudian pergi meninggalkan Alice sendiri. Ketika Alice bersiap-siap untuk mandi, dia menyadari ada orang yang mengintip. Ternyata dia adalah Wendell. Ketika Alice hendak menegur, dari belakang muncul zombie yang berhasil masuk melalui lubang tanah. Alice berhasil menembaknya, namun muncul zombie lain yang membawa Wendell masuk ke dalam lubang itu. Kemudian yang lain datang memeriksa lubang yang sudah dibuat oleh zombie tadi. Merasa tempat sudah tidak aman, mereka memutuskan untuk segera keluar dari dalam gedung penjara. Karena tidak ada pilihan lain, mereka terpaksa membebaskan dan meminta bantuan pada Chris. Chris terkejut ketika melihat Clear yang ternyata adalah adik kandungnya yang ia cari selama ini. Tapi Clear masih belum bisa mengingatnya. Chris menunjukkan sebuah gerbang di mana dulu ia dan pasukannya menyimpan kendaraan berlapis baja. Ia juga memberitahu kalau di bawah penjara itu ada ruang rahasia tempat menyimpan berbagai macam senjata.
Monster kapak yang tiba di depan gerbang memaksa masuk dan mencoba merusak gerbang dengan kapak raksasanya. Dalam situasi genting, mereka membagi tugas. Clear dan Luther berusaha mencegah monster dan para zombie masuk. Alice, Chris, dan Crystal menyelam melewati genangan air di basement untuk mencapai ruangan senjata di bawah tanah. Sementara sisanya berusaha membuka gerbang kendaraan berlapis baja yang terkunci. Alice, Chris, dan Crystal berhasil melewati genangan air menuju lorong. Namun tiba-tiba dari belakang, gerombolan zombie menyerang mereka. Zombie itu berhasil menarik Crystal masuk ke dalam air lagi. Sementara Alice dan Chris berhasil masuk ke dalam ruang senjata dan mengunci pintunya. Di luar, Angel Ortiz berhasil membobol gerbang dan ternyata benar, ada kendaraan berlapis baja di sana. Di sisi lain, Clear dan Luther mendorong mobil polisi untuk menahan gerbang karena gerbangnya sudah mulai goyah. Sementara Alice dan Chris menaiki lubang udara untuk keluar dari ruang senjata. Di ruang kendaraan, Bennett merasa kesal karena kendaraan itu rusak. Dia lalu menembak Angel hingga tewas. Sementara di luar, Clear dan Luther yang menyadari gerbangnya sudah mulai ambruk, mulai berlari masuk ke dalam gedung. Alice dan Chris berhasil keluar dari lubang udara dan mereka lalu mendengar suara pesawat. Ternyata itu adalah Bennett yang kabur menggunakan pesawat Alice. Alice dan yang lain mencoba mencegahnya, namun terlambat. Bennett berhasil terbang meninggalkan gedung menuju Arcadia. Dari belakang mereka, ratusan zombie datang menyerang. Mereka berusaha menembaki namun sia-sia, karena jumlah mereka sangat banyak. Alice menyuruh semuanya masuk ke dalam lift rusak dan dia meledakkan bagian atasnya hingga kabelnya terputus dan lift itu pun terjun ke bawah hingga terhenti setelah tertahan genangan air di basement. Dan mereka melanjutkan perjalanannya untuk kabur. Sementara Alice sendiri mengikatkan kabel di tubuhnya lalu menjatuhkan bom. Dan Alice pun terjun dari atas gedung bersamaan dengan ledakan bomnya. Sesampainya di bawah, Alice menembakkan pistol koin yang sudah ia rakit pada para zombie di hadapannya untuk memberikan ruang jalan. Kemudian segera masuk ke dalam ruangan dengan dibantu Luther. Alice kemudian mengajak yang lain untuk masuk ke dalam lubang yang dibuat zombie beberapa saat sebelumnya. Karena baunya lumayan busuk, Alice yakin itu adalah saluran selokan yang mengalir menuju pantai. Mereka pun masuk satu persatu. Tiba-tiba dari belakang, monster kapak berhasil membelah Kim Yong. Alice dan Clear yang belum masuk mencoba melawannya. Mereka berdua nyaris kena lemparan kapak si monster. Beruntung mereka bisa menghindar dan akhirnya Alice berhasil mengalahkan monster kapak bejat itu. Mereka kemudian masuk ke dalam lubang menyusul yang lain. Di dalam sana mereka bertemu Luther dan menunjukkan jalan menemui Chris. Namun sayang, usai Alice dan Clear berhasil keluar, tiba-tiba ada zombie menyerang yang membuat lubang itu tertutup dan kondisi Luther entahlah, sulit dibayangkan deh. Mereka melanjutkan perjalanan menggunakan sampan kecil menuju kapal Arcadia. Ketika sampai di sana, mereka kebingungan karena tidak ada orang sama sekali. Mereka semakin terheran-heran ketika melihat pesawat Bennett mendarat darurat di sana. Namun, batang anunya Bennett tidak pernah kelihatan. Mereka pun mencoba masuk ke dalam dan semakin penasaran ketika di ruang kemudi mereka melihat bahan bakar dan semua mesinnya normal, namun tidak ada awak kapal satupun. Chris melihat data kapal dan tertulis ada 2.000-an orang yang selamat di dalam kapal. Karena penasaran sekaligus kebingungan, mereka pun menyusuri kapal jauh lebih dalam lagi dan sungguh mengkaget ketika melihat gerbang berlogo Umbrella Corporation di depan mereka. Clear lalu ingat sesuatu. Kalau sebelumnya di pantai, dia dan rombongannya didatangi beberapa orang yang naik apa ini tadi namanya ya? Ya itulah dia bendanya. Mereka adalah pasukan Umbrella yang datang menyerang dan memasangkan alat laba-laba merah di dada, kemudian membawa semua orang, namun Clear berhasil kabur. Gerbang di depan mereka tiba-tiba terbuka, kemudian lampu-lampu menyala menyinari ruangan. Clear melihat alat yang terdapat daftar nama orang yang selamat dan ditahan Umbrella termasuk Kmart teman mereka. Kemudian mencoba memencet tombol dan tak lama setelah itu muncul tabung yang berisi orang terdiam dengan laba-laba merah di dada mereka. Mereka pun segera menyelamatkan Kmart dan juga yang lainnya. Alice lalu melihat sebuah tabung dengan bercak darah yang masih baru. Dia mengikuti bercak itu sampai ke dalam ruangan. Di sana Alice melihat puluhan helikopter milik Umbrella Corporation yang berjajar. Alice mencoba masuk lebih dalam lagi dan sampai tiba di ujung lorong di mana terdapat beberapa jasad manusia yang sudah mengering. Kemudian muncullah Wesker.
Ternyata dia masih hidup dan selamat. Selama ini dia telah memata-matai Alice. Wesker lalu memanggil anjing zombie yang sudah tunduk atas perintahnya. Ketika Alice hendak menembak Wesker, dari belakang muncul Bennett yang mengancam Alice untuk menyerah dan menjatuhkan senjatanya. Wesker menjelaskan kalau dia sudah memodifikasi tubuhnya menggunakan virus T yang membuatnya semakin kuat. Dan untuk kelangsungan hidup serta supaya kekuatannya semakin besar, ia harus mengkonsumsi DNA manusia yang masih segar. Alice adalah satu-satunya manusia yang tubuhnya berhasil menyatu dengan virus T, hingga DNA-nya lebih kuat dari manusia biasa. Wesker akan menjadi manusia yang tak terkalahkan bila ia berhasil memakan Alice. Alice berusaha melawan. Dia menendang Bennett. Dua anjing sialan itu kemudian berubah menjadi anjing yang sangat mengerikan. Clear dan Chris datang membantu Alice, namun Wesker bisa berpindah dengan kecepatan tinggi dan berhasil menaklukkan Chris. Clear berhasil menusuk paha Wesker, namun tidak berefek apapun. Wesker melempar Chris dan Clear masuk ke dalam tabung. Sementara itu, Alice berhasil menaklukkan dua anjing sialan banget itu. Namun tiba-tiba Bennett menusuk lengan Alice dari belakang. Alice mencabut pisau itu dan menusuk kepala Wesker ketika hendak memakannya. Namun rupanya Wesker masih hidup. Dari belakang, Kmart menghajar Bennett dan memberikan pistol pada Alice. Alice pun menembak kepala Wesker kemudian mengeluarkan Clear dan Chris dari dalam tabung. Ketika mengetahui Wesker masih bisa bangkit, Clear dan Chris segera menembaki Wesker bertubi-tubi hingga Wesker tak bisa bergerak. Mereka kemudian pergi dan mengunci Bennett di dalam ruangan itu. Dari belakang, Bennett diserang sesuatu. Ketika sedang membebaskan tahanan yang lain, mereka mendengar suara helikopter. Ternyata itu adalah Wesker yang bangkit kembali setelah memakan tubuh Bennett. Di dalam helikopter, Wesker menyalakan bom penghancuran diri kapal Arcadia. Namun ternyata Alice telah meletakkan bom itu di dalam helikopter Wesker sendiri. Seketika bom itu meledak dan menghancurkan helikopter Wesker. Tak disangka, Luther ternyata masih hidup. Dia berhasil keluar dari saluran selokan. Sementara di kapal Arcadia, Alice dan yang lain menyelamatkan semua orang yang ada di sana. Kemudian Alice menyebarkan berita gembira itu lewat broadcast saluran radio kalau dia dan ribuan orang berhasil selamat di kapal Arcadia. Beberapa saat kemudian, datanglah puluhan helikopter pasukan Umbrella di langit. Pasukan itu dipimpin oleh Jill Valentine dengan laba-laba merah di dadanya. Tujuan mereka ingin membunuh semua orang yang ada di atas kapal Arcadia. Waduh, gaswat dong. Pada penasaran kan kelanjutannya? Kira-kira bagaimana nasib Alice dan juga teman-temannya ya? Makanya, tunggu di episode berikutnya.